Pada bulan Muharram ada sederet peristiwa penting di dalam Islam. Salah satunya yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah untuk mengalahkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagai salah satu peristiwa penting pada bulan Muharram, kisah Nabi Musa alaihi salam saat membelah lautan menjadi hal yang menarik untuk kita ketahui, terutama bagi kaum muslim yang ingin meneladani kisah para nabi dan rasul. Lantas, seperti apa kisahnya? Yuk kita simak untuk cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk pendengar setia cerita-cerita di Pelita Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan harapan kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah, tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Merujuk dari buku 100 kisah fantastis dari Al-Quran dan hadis karya Walidah Aryani dan kisah teladan menakjubkan 25 Nabi dan Rasul karya Lisdi Rahayu. Kisah Nabi Musa alaihi salam bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai seorang nabi sekaligus rasul. Salah satu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam adalah menghadapi Raja Fir'aun yang dikenal kejam dan zalim. Dikisahkan bahwa Raja Fir'aun kerap menindas kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Nabi Musa alaihi salam dikaruniai mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya untuk membuktikan kenabian atau kerasulan mereka. Bukit Tur Sina atau Gunung Sinai merupakan suatu tempat yang diyakini umat Islam sebagai lokasi Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam buku agama Islam yang ditulis oleh Haji Hindun Anwar, wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Musa alaihi salam ialah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut menjadi tanda kenabian pada diri Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari mukjizat Nabi Musa alaihi salam sampai ke telinga Raja Fir'aun. Ia lantas menentang Nabi Musa alaihi salam dan mengundang para ahli sihir untuk melawan kekuatan Nabi Musa alaihi salam. Hai Musa, jika kamu memang benar, coba kamu buktikan pada ahli sihir ini, kata Fir'aun. Para ahli sihir memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing. Mereka berhasil mengubah tali menjadi ular. Namun Nabi Musa alaihi salam tidak takut dengan ancaman Raja Fir'aun. Dalam surah Al-Qasas ayat 31, Allah berfirman, yang artinya, dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Tanpa ragu, Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil milik para ahli sihir. Menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, para ahli sihir pun terkejut dengan kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Setelah kejadian itu mereka pun menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai kejadian itu, pengikut Nabi Musa alaihi salam semakin banyak hingga membuat Raja Fir'aun semakin murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku atau Bani Israel pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam. Surah Taha ayat 77. Kemudian dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihi salam mengajak kaum Bani Israel untuk lari dari Raja Fir'aun. Namun Raja Fir'aun mengetahui hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan pengejaran.
Tidak sendirian, Raja Fir'aun membawa pasukannya untuk mengejar Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel. Saat berusaha untuk lari dari kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa alaihi salam serta kaum Bani Israel mendapatkan jalan buntu. Hal tersebut dikarenakan tepat di hadapan mereka terdapat Laut Merah yang sangat luas. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan melalui Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberi perintah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laut Merah tersebut terbelah hingga membentuk jalan. Nabi Musa alaihi salam yang telah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pertolongan saat Laut Merah terbelah dan bisa menjadi jalan bagi mereka untuk melaluinya. Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya segera berjalan melewati laut tersebut. Akan tetapi bala tentara Fir'aun tidak menyerah. Mereka terus mengejar Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya melalui jalan di laut yang muncul akibat pukulan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya sampai di seberang lautan, Raja Fir'aun dan pasukannya terlihat masih tidak berhenti mengejar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkatnya. Pada saat itulah laut yang tadinya terbelah dapat bersatu kembali menjadi lautan seperti sebelumnya dan menyebabkan Fir'aun beserta tentaranya tenggelam. Allah berfirman, yang artinya, Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, Musa dan pengikutnya. Tetapi mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya, digulung ombak laut yang dahsyat, sehingga menenggelamkan mereka. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi mereka petunjuk. Surah Thaha ayat 78 sampai dengan 79. Kisah mengenai Nabi Musa alaihi salam yang membelah Laut Merah diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 50, yang artinya, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Sekian dari saya kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah, tenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.